Hai, apakah kamu jikustikan? Maka episode Brian Prasetyo Adi sepanjang minggu ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu soal mengapa Pongki tidak lagi ada di Jikustik lalu digantikan Brian yang kini juga mengundurkan diri. Selamat menyaksikan. Gaya banget, yang drone nggak nyalain sekalian. Banyak kali gayanya di sini. Hey guys, kita ketemu lagi di Sophie Nafi Talks You Are Loved. Dan hari ini saya punya tamu yang spesial sekali karena nanti saya akan terangkan kenapa dia spesial. Saya jelaskan, saya sebut dulu namanya, Brian Prasetyo Adi. Brian apa Brian sih? Brian, Mbak Sophie, iya. Jadi walaupun tulisannya Brian, tapi kita panggilnya Brian. Karena wong Jawa, jadi Brian aja. Brian, Oke. Brian aja. Selamat datang di Bali liburan ya? Terima kasih. Iya, liburan bareng keluarga. Kita seminggu di sini. Terus tiba-tiba kontak, tiba-tiba diajakin podcast. Gitu Itulah makanya. Jadi kita sangat bersyukur hari ini kalau Brian dan istri ditemani istri hari ini ke sini meninggalkan anak mereka yang lagi bobok siang terus mau syuting sama kita. Seperti yang selalu Pak Produser Pak Pongki selalu bilang, tamu Sophie Nafi Talks itu karena kita Bali based adalah siapa yang dikirim Tuhan. Jadi timeline-nya itu adalah timeline Tuhan berarti ya? Oke. Karena kalau gini loh, kalau kita syutingnya di ibu kota mungkin atau bahkan kalau kita base di Jogja pun naik kereta kan cedak Mas. Iya, lebih mudah. Right? Iya, betul. Di Bali susah gitu. Jadi ya sudahlah, kita bekerja dengan apa yang ada. Itu bule-bule banyak tuh di depan. Nah, itu dia masalahnya. Masalahnya rata-rata bahasa Inggris juga nggak bisa. Nanti saya bahasa Rusia, keriting jadinya. Brian Prasetyo Adi ini adalah sekarang mantan vokalis. Alumnus, pensiunan. Ya, pensiunan. Vokalis band Jikustik. Hah? Kaget? Nggak usah kaget. Maksudnya apa gitu kan? Nah, suami saya aja Pongki Barata alumnus juga. Band Jikustik yang pernah membesarkan namanya. Lalu waktu itu setelah dia keluar masuklah Brian. Dan Brian ini di sana 13 apa 14 tahun ya? 14 tahun. 2009 sampai dengan 2023 ya. Lama juga tahun. ya? 14 tahun. Lama juga loh. Oke, 14 tahun ada di band Jikustik, ikut membesarkan nama band Jikustik juga bersama teman-teman yang masih ada di sana yang waktu itu adalah Dadi, Carlo, Adit. Karena Ica juga basisnya. Masih sempat ada Ica waktu sempat itu. Ada Ica? Masih sempat ada Ica. Oke, sebelum kita masuk ke Jikustik, yang saya mau tanya dulu adalah kamu tuh anak keberapa dari berapa? Aku seneng sama pertanyaan ini. Selalu semua bintang tamuku aku tanya. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Oh, anak pertama dari 2 bersaudara. Jadi adikku cewek dan sekarang jaraknya agak jauh Mbak Sof. Jadi jaraknya itu sekitaran 12 tahun, hampir 12 tahun. Sekarang masih kuliah di UGM juga. Lumayan ya, jauh ya. Oh, jadi anak ini apa? Mbarep. Anak Mbarep. Paling tua gitu ya. Oke. Nah, sebelum 2009 berkenalan dengan Jikustik itu Brian itu siapa dan sedang apa? Anak SMA. Masih SMA ya waktu itu ya? Iya. Oke. Jadi Brian masuk ke SMA 2006, lulus 2009. Nah, di saat 2009 itulah baru ketemu dengan Jikustik. Jadi sebelum itu adalah anak SMA. Yang bertugas sebagai seorang pelajar. Tapi memang kalau nyanyi memang dari kecil. Jadi sewaktu SD sampai dengan SMA memang sering ikut festival-festival nyanyi. Salah satunya adalah yang waktu itu paling bergengsi gitu ya ceritanya adalah Bintang Radio. Bintang Radio ya. Kalau dulu namanya kan BRTV ya, Bintang Radio dan Televisi. Tapi sudah dihandle sendiri oleh radio, jadi Bintang Radio. Oh, jadi kamu biasa nyanyi solo berarti? Nyanyi solo, festival dulu. Iya, penyanyi festival berarti. Oke. Lalu bertemu Jikustik waktu itu di mana? Kenalannya gimana? Kenalannya adalah waktu, jadi ada salah satu festival di Jogja itu yang jurinya adalah Mas Dadi. Oh, Dadi gitarisnya Jikustik guys ya. Salah satu jurinya. Nah, di saat festival itu kebetulan memang ada di posisi peringkat yang teratas gitu ya. Di festivalnya. Terus ada babak
final yang mempertandingkan semuanya itu lagi, finalis-finalis itu tadi. Cuma Brian nggak bisa ikut karena harus bertabrakan dengan acara agenda perkuliahan yang harus ikut dan tidak boleh absen. Emang gitu kuliah ya. apa kamu dulu? Teknik industri. Kamu memilih pendidikan saat itu dibandingkan ikut final itu? Yes. Oh wow. Oke. Terus? Yes. Karena kalau nggak Gak lulus? nggak bisa lanjut kuliah. Oke. Tuh akhirnya ikut perkuliahannya, nggak ikut festivalnya. Nah di sisi Kesel nggak? Enggak sih. Waktu itu nggak kesel? Enggak sih. Biasa aja? Biasa aja. Oke. Kan kita nggak tahu ya jalan hidup kita kemana, kan kita nggak tahu. Iya. Siapa tahu kan darah muda, terus mikir, Betul. aduh kapan lagi kesempatan aku mau menjuarai perlombaan ini gitu. Ada perspektif yang lebih besar Oke. di perkuliahan. Oke. Tuh, terus akhirnya ikut perkuliahannya, di sisi lain dikontak sama Mas Adi waktu itu. Si juri yang waktu itu ketemu. Oh, sempat betul. tukeran nomor? Sempat, Oke. karena kan kita ada diskusi dengan jurinya, ada kayak semacam coaching kliniknya juga dan lain sebagainya. Jadi diam-diam dia udah naksir dong, jangan-jangan. Mungkin ya, mungkin kala itu. Nah, waktu itu dikontak, Mas Dadi bilang, kamu mau nggak bantuin bandku waktu itu? Kamu tahu kan dia jikustik waktu itu? Tahu. Cuma pandangan Brian adalah, Mas Dadi mau bikin band baru, terus dia nge-build satu band baru, perlu vokalis. Ya. Mau nggak bantuin si bandnya ini untuk jadi vokalisnya? Oh ya nggak apa-apa Mas, dicoba aja gitu waktu itu. Terus oke, kita kumpul ya, ketemulah beberapa waktu kemudian kita kumpul. Ternyata di situ yang datang adalah ada Adit, ada Carlo, Ica nggak datang waktu itu, ada Dadi, Henry. Henry itu sekarang terakhir itu road manager apa udah manager? Terakhir manager. Oke. Manager. Waktu itu masih road manager. Oke. Terus Dadi memperkenalkan ini bandnya. Sebentar Mas, saya suruh ngapain di sini? Oh, kamu gitu. tahu? Oh, ini kan bukan jikustik gitu. Iya, ini bukan jikustik. Ini saya suruh ngapain? Waktu itu Brian bilang gitu. Saya suruh ngapain Mas di sini? Ya nyanyi aja lah, bantuin dulu karena kita butuh vokalis untuk bantuin kita. Oke, ya wis. Ya udah Mas, sambil jalan ya gitu. Akhirnya nggak langsung manggung, nggak langsung latihan juga. Ada obrolan-obrolan beberapa kali juga. Terus intinya adalah waktu itu Jikustik sedang membutuhkan additional vokal untuk sementara mengisi kekosongan posisi vokalis yang keluar beliau ceritanya. itu waktu itu vakum. Oh, bilang Bapak, vakum. Iya. Bapak Pak, vakum betul. Bapak lagi lihat ini transferan. Masuk, Pak. Oh iya. Oh, tamu berikutnya ya. Waktu itu vakum ya? Vakum. Ya, ceritanya vakum. Kamu tahu ceritanya vakum? Iya, tahu ceritanya vakum. Terus butuh additional vokalis. Karena kalau tidak salah memang ada beberapa jadwal manggung yang sudah harus jalan tapi perlu vokalis. Betul. Oh, jadi kayak sekalian ngetes gitu ya. Jadi Mungkin belum ya. member, yes. tapi additional. Yes. Oke. Gitu. Terus ya siapalah seorang Brian ini gitu kan. Saya bilang sih waktu itu, Mas, aku ini masih anak baru lulusan SMA gitu kan. Terus kalau misalkan disuruh tiba-tiba manggung yang audiensnya ribuan gitu-gitu, bisa pingsan mendadak tuh di depan gitu kan. Tolong dari kecil-kecil dulu lah. Kita adain showcase kecil-kecilan mungkin. Oh, kamu butuh pemanasan. Betul, karena nggak ya gimana ya, maksudnya belum berpengalaman di situ kan. Terus akhirnya diadain satu showcase di salah satu kafe di Jogja, nyanyi di situ. Lancar. Showcase kedua lancar. Showcase ketiga bukan showcase tapi memang benar-benar panggung waktu itu. Yang audiensnya kalau nggak salah ada 3.000-an orang. 3.000 atau 5.000 orang di CEC. Nah, di situ diperkenalkan kan. Please welcome Jikustik. 1000 tahun waktu itu. Ya, pasti selalu itu lagu pertamanya. Ica deh tuh pasti. Yes. Ya. Gitu. 4 orang udah keluar keren-keren gitu kan. Tiba-tiba vokalisnya datang. Gini. Yes, siapa itu?
Jadi 3.000 orang. Kamu merasa mendapatkan tatapan itu dari Iya, penonton yang besar itu. Iya, Ini bener, siapa betul. gitu. Aku ngerasain memang bukan apa ya, tantangannya tuh gede gitu ya. Iya, untuk anak seumur kamu lagi ya, 17 masih tahun muda waktu sekali. itu, 17 Iya. tahun. Terus bebannya juga besar gitu karena ya nggak mudah ya ngebawa apa namanya menjadi seorang frontman Iya, band frontman, besar frontman gitu soalnya, kan. Dengan title additional juga, jadi kan memang Masih belum jelas ya, Oh, iya. ini mau dipacarin apa enggak, mau dipacarin apa enggak, kan gitu ya? ya nggak, karena belum ada album ya waktu Iya, itu ya, iya, jadi iya. memang kita kan trial and error juga Iya. gitu maksudnya. Tuh, terus dari 3.000 orang itu masih lah ada tersisa 300 orang lah, yang 2.700 pulang. Masa sih? Iya. Yes. Di lagu Itu keberapa? ternyata, itu lagu ketiga mereka pulang Ya satu-satu. Itu kalau anakku umur segitu digituin ya aku nggak terima loh. Terus aku langsung mikirin anakku. Mbak Sof kalau aku- bayangin ya, anak 17 tahun seumuran anak-anak yang Mbak Sofi harus dihadapkan dengan tantangan seperti itu tanpa apa namanya pelatihan yang intens gitu kan. Tapi pengkondisian yes. ya. Tapi buat Brian sendiri itu pengalaman yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat kena di Brian karena dari situlah Brian punya istilahnya pelajaran mental yang luar biasa. Jadi kalau orang biasanya kan dilatih dulu, dipersiapkan. Orang mau perang kan ada latihannya dulu, Iya dong. pelatihannya dulu. Kalau ini nggak langsung dimasukin ke medan perang, di bahasa Jawanya dijeblas-jeblas ke tembok gitu ya. Gitu. Oke, tunggu. biasa. Begitu orang udah pulang, sisa cuma 300 itu, Yes. gimana rasanya kamu nyanyi? Show must go on. Kamu bisa berpikir begitu? Yes. Jadi, hajar. Show must go on. Udah nyanyi cepet selesai, cepet selesai gitu aja. Tapi pasti mempengaruhi Yes. psikis, nggak mungkin Yes. nggak, pasti mempengaruhi. Yes. Oke. Kamu berusaha komunikasi nggak? Atau udah nyanyi aja cepetan biar kelar? Karena masih belum dapat pattern yang jelas ya, karena itu kan baru trial pertama tuh panggung gede, jadi ya nggak terlalu banyak ngomong dengan audiens karena mau ngomongin apa juga masih meraba-raba Bingung, gitu kan, iya. masih bingung ya, akhirnya ngomong sedapatnya aja. Oke. lagu selesai. Oke, turun Gitu. panggung nih, selesai. Turun Diskusi panggung. nggak bandnya? Atau udah pulang masing-masing? Ada diskusi sedikit, Ada. lebih ke mas-masku itu juga kasih ini juga masukan-masukan juga. Ya. Jadi Brian, biasanya itu kita begini, kamu mungkin bisa pelajari yang model seperti ini. Oh, aku bisa bayangin tuh pasti suara Adit. Ya. Dia selalu menengahi. Ya. I know. Pasti kamu, Dit. Kapan Adit jadi tamu di sini? Oke, lanjut. Terus ada diskusi lagi yang lain, coba saya lupa ya, tapi memang ada evaluasi dari Oke, situ. Terus pertanyaannya adalah panggung ke depan masih bersama saya atau tidak kan gitu Oh, ada kan? pertanyaan itu di situ? Enggak, aku kamu bertanya oh, gitu. iya, karena kan Di- kamu merasa dinilai toh di Iya, situ. Oke. panggung ke depan masih Aduh, ada kok saya nggak ini gitu kan? Terus tapi akhirnya masih ada saya lagi gitu. Oh, masih? Masih ada panggung berikutnya, masih ada Brian Dari lagi. situ ke panggung berikutnya itu kamu dikasih taunya ketengan apa udah dikasih tahu Brian tanggal sekian. Karena waktu itu jadwal tidak banyak. Oke. Jadwal memang nggak terus yang Berurutan ya gitu rengket seminggu 2 kali, seminggu 3 kali enggak. Ya. Jadi ada jeda waktu katakanlah 1 bulan, 2 bulan, Ya. baru ada manggung lagi. Ya. Setahun tuh kalau nggak salah, nggak banyak karena memang tidak banyak. Oke. 4 kali 5 kali lah Oke. dalam setahun. Ya. Tuh, terus masih dipakai sampai Tapi belum dengan- ada kejelasan ya, belum tahu mau bikin album apa sudah enggak. dijelaskan. Akhirnya dijelaskan? Sudah dijelaskan. Dijelaskannya adalah bahwa Brian sebagai additional vokal. Enggak, yang masuk jadi membernya itu belum, tetap additional vokal Belum, itu. belum, sebagai Jadi additional narasi vokal. itu berlangsung berapa lama? Narasi itu berlangsung sampai dengan kita berjumpa di Dahsyat. Dahsyat RCTI. itu 2000? Iya. RCTI itu 2011. Ini channel No Gossip ya, yang ya
mantan vokalis yang satunya lagi duduk di situ. Nanti kita undang kali ya. Boleh. Ya, boleh ya? Boleh. Oke. Biar saya di tengah 2011. jadi cerdas cermat kiri kanan. Tapi waktu itu kan kita bikin album. Jadi Jikustik itu membuat album. Walaupun dengan status masih sebagai additional vokal. Brian, gitu. kamu masih additional vokal. Karena kita tetap harus, Jikustik itu tetap harus ada. Karena jeda waktunya sudah lumayan lama, 3 tahun, 2008, 2010, 2011, 3 tahun tidak mengeluarkan karya. Ini gimana caranya, pokoknya keluarin karya dulu, terus gimana-gimananya nanti dibicarakan sambil jalan. Okay. Maksudnya kalau memang kamu nanti jatuh sebagai vokalis ya nanti pasti ada saatnya. Tapi kalau misalkan sementara ini kamu bertanya, kamu additional vokal. Oke. Gitu. Tapi kamu nyanyi di albumnya Jikustik. Oke. Gitu. Oke, ya saya ikutin aja. Gitu kan, Oke. Brian ikutin aja. Tunggu. Sebelum kita masuk ke akhirnya bertemu Pongki 2011 di Dahsyat. Pongki sama TDC. TDC. Oke. Cut sebentar. Kita pengen tahu apa yang terjadi di belakang panggung di situ, tapi aku ada pertanyaan lebih kepo lagi. Karena kan selama ini aku ngelihat selalu dari sisi istri kan. Apa sih yang terjadi, observasi, lihat mood suami. Itu antara waktu jeda suami saya mau keluar apa dikeluarkan dari Jikustik itu seminggu loh dia tidur munggungin aku. Dan itu tidak pernah terjadi dalam perkawinan kami sama sekali. Berarti dia stres banget itu. Bu, sama nggak? Oh, kamu pas mau keluar juga munggungin? Oke. Berarti coba nanti Ica dulu sebelum keluar pertama kali munggungin istrinya ya? Nggak ya, aku jadi pengen tahu. Waktu dibilang, Brian kamu tetap additional vokalis. Di dalam pikiranmu ada nggak berpikir gini, ini apa mereka mengharapkan Pongki kembali lalu kita dua vokalis ala Java Jive, ala Kahitna kan double vokalis tuh? Atau mereka belum tahu mau apa, terus tapi kok aku nggak di memberin gitu? Apa yang berputar di pikiran Brian? Gini Mbak Sof, waktu itu tuh Brian itu adalah tetap sebagai seorang mahasiswa yang harus berkuliah. Seperti itu. Jadi concern utamanya Brian adalah gimana caranya kuliah ini nggak keteteran walaupun dengan aktivitas dan lain sebagainya. Sampai tidak memikirkan ke situ. Oke. Jadi karena aku tuh suka bernyanyi, aku tuh senang bermusik. Ya biarkanlah ini sebagai istilahnya kalau pandangan Brian adalah ini sebagai jalan aja lah. Apa yang ada di depan mata jalani. Jalanin aja karena aku juga suka nyanyi, kenapa tidak gitu kan? Kecuali dipaksa nyanyi ya. Kecuali dipaksa nyanyi. Kalau misalkan pun nanti jatahnya harus bagaimana, ya biarkanlah itu Tuhan yang memberikan jalan, gitu aja. Tapi seandainya waktu itu misalnya Pongki balik lagi misalnya, terus tiba-tiba oke, Brian makasih, thank you, sampai ketemu lagi. It's okay. Kamu nggak apa-apa? It's okay, nggak apa-apa. Karena itu tadi, maksudnya dalam sejarah perjalanan Brian ini memang sebagai mahasiswa yang utama. Oh, jadi identitas kamu melihat diri kamu adalah si Brian mahasiswa. Betul, mahasiswa punya yang kegiatan nyanyi sama kakak-kakak. Kebetulan ada jalan yang cukup lebar untuk bisa mengembangkan lagi dengan pengalaman-pengalaman yang baru gitu kan. Dan itu pengalaman yang tidak bisa didapatkan oleh 1 banding 10.000 orang lah. Dengan pengalaman seperti itu, kenapa tidak? Toh juga ini bisa menjadi sebuah pengalaman pembelajaran, baik itu nyanyinya sendiri maupun mental dan lain sebagainya bagi seorang Brian. Yang pada saat itu sudah usia 21 ya, 22 ya, 2011 tuh, 21 ya, 20 ya. Masih muda sekali. Kita balik sekarang ke akhirnya bertemulah pertama kali di Dahsyat. Dengan si mantan vokalis yang katanya cuma vakum ini tapi kok nggak balik-balik. Vakum cleaner gitu ya. Kok bersih nggak balik-balik gitu. Sebelum ketemu dengan bapak vokalis gitu ya. Waktu itu pertama kali ke Dahsyat itu sebuah pengalaman baru juga untuk ini Brian. ke Jakarta nih akhirnya. Ke Jakarta gitu nih ya. akhirnya. Satu hal yang tidak disangka-sangka bagi seorang Brian di umur 19 tahun menuju 20 tahun, kalau nggak salah itu awal 2011.
bisa ke Jakarta, ke stasiun-stasiun TV, TV yang besar. gitu kan, yang besar, dan ada di situ yang biasanya Brian hanya menonton lewat TV di rumah. Kamu yang sekarang Kapan ya ditonton. aku di situ gitu? Kapan ya aku bisa nyanyi di situ? Dengan ya aku punya suara nggak jelek-jelek amat lah. Ya. Pasti punya mimpi ke situ gitu kan, dan akhirnya akhirnya bisa nih ke sini gitu. Ada sebuah Euforia. kebahagiaan ya, euforia yang luar biasa waktu itu. Ya nggak terus gitu enggak, tapi dalam hati itu seperti itu. Excited lah ya. Excited pokoknya dalam banget, hati. excited banget. Tapi waktu itu tahu nggak, begitu sampai Jakarta masuk Dahsyat akan ketemu si bapak vokalis, bekas vokalis. Tahu, Udah tahu. karena kan ada briefnya dulu sebelum itu. Oh, udah ketahuan kalau Tahu. ada mereka juga di line up-nya. Iya, nanti di acaranya RCTI kalian Jikustik itu akan main kalau nggak salah setelah The Dance Company. Oke. Dari manajemen, katanya ya dari manajemen itu sudah berusaha untuk tidak mempertemukan kalian. Tapi apa daya produser lebih menang daripada Produser TV. Iya, produser TV yang punya peran besar gitu kan untuk menentukan siapa yang main di situ. Kebetulan juga ada hot news itu kan dari kalian, ya akhirnya dipertemukan oleh produsernya gitu. Produser Emangnya TV-nya. waktu di acara itu akhirnya ketemuan salaman di layar gitu? Enggak. Aku lupa Maksudnya soalnya. setelah. Oh, Setelah. Oke, jadi nyanyi dulu, kelar, terus di backstage jumpa. iya. Di situ kenalan pertama kali. Jumpanya itu jadi begitu TDC main ya kalau nggak salah, selesai main, itu Jikustik itu harus standby. Oh alah, Di ketemu samping. ya. Iya. Nah, mereka jalan keluar, bapak jalan keluar, kitanya masuk. Ya, amprokan istilahnya. Ya, amprokan. Terus ketemulah di situ. Saya sebagai orang baru nih di sini kan, ngelihat mereka gitu. Oh, ada yang pelukan, ada yang pelukan nanggung. Oh, antara mereka sendiri Iya, ya. dia pelukan Oke, nanggung. jadi kamu observasi, ini kakak-kakak ini ngapain? Ini ya kan ikutin aja lah, ngikutin. Oh gitu. Akhirnya salaman dengan Bapak vokalis, Pongki Barata, ya, iya. Pongki. Terus Brian ya, Mas, salam kenal. Ya. Gitu. Sudah. Sudah. Ketemu lagi tahun berapa? Ketemu lagi tahun, nggak pernah ketemu saya. Nggak pernah ketemu lagi. Sama Pak Pongki saya nggak pernah ketemu. Konser 2019. 18. Sebelum pandemi, 19 ya? 19. 18-19 lah itu ya. Iya. Oke, daripada kita dengerin suaranya aja dari tadi ya. Coba bapaknya dipasangin mic dulu lah, supaya dia bisa kesini. Pongki Barata, kita masukkan ke dalam layar YouTube ini. Harusnya ada musik-musik apa? Bukan musik. Masuk dong. Oh ya, Kakak masuk. Aku terakhir kasih kali dia. kapan ketemu dengan Pongki? Iya, iya. Kita panggil gitu. Baik, ya benar-benar. Ulang. Ulang. Oke. Terakhir kali kapan ketemu dengan Bapak Pongki Barata? Sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Sudah lama Baik, sekali. kita hadirkan Bapak Pongki Barata. Teneng neng deng. Nggak, nanti teneng, musiknya neng, kita neng. tambahin aja. Oh, iya. Ada ekspresinya. Oke. Penggemar umbi-umbian ini sangat senang sekali bermusik dan tidak suka dibohongi. Ya. Oke. Selamat Jadi datang. gini. Belum. Sabar. Selamat Ini- datang di acara Bukan perkumpulan acara alumni. kamu dulu. Bukan acara kamu juga. Jalinan kasih, Sabar. Oke. Sebentar. Oke, Bapak Pongki Barata sebagai di sini kamu bukan sebagai suami saya ya. Iya, sebagai narasumber. Narasumber atau kok pegang-pegang narasumber sebagai boleh, nggak boleh Jangan pegang-pegang. pegang-pegang. Oh, iya. Saya boleh panggil istri saya. Di sini adalah sebagai dua-duanya mantan vokalis Jikustik. Gitu. Nah ini kan yang orang nggak tahu. Bapak dikeluarin apa keluar sendiri? Jadi semuanya ngalamin, tapi semua punya jawaban yang berbeda-beda. Nah, saya konfirmasi. Gimana? Memang waktu itu Akhirnya dibilang nggak editional itu kapan? Bri, dapat surat dari Pongki. Isinya sudah fix resign. Kamu masuk ya? Kamu untuk kirim surat itu kenapa? Karena kamu melihat di Dahsyat mereka udah sinergika atau? Tidak, bukan. Sorry motong sebentar. Kala itu kita sempat mendiskusikan untuk membuat sebuah nama baru. Sorry. Ngamuk vokalisnya. Sound effect.